Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Syamhananan dan saya Yusna ini di Rubik Ruang Bincang Asik. Nah teman-teman, dari sekian lama kita tidak mengupload video terbaru. Jadi mungkin teman-teman nih sedikit heran kenapa sih IBP Entertainment baru saja mengupload video terbaru. Ya, sementara waktu kita beristirahat sejenak untuk lebih fokus lagi nih, untuk lebih fokus lagi menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Benar. Dan nggak lupa juga nih Yus, kita selaku IBP mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun sedikit terlambat ya tidak apa-apa. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun, kapanpun kamu berada selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat baru. Kalau ngomong masalah kesehatan ini hal yang paling penting ya Yus ya. Paling penting nih. Kalau misalnya seandainya kita tidak diberikan kesehatan, pastinya nggak bisa di sini, apalagi melaksanakan aktivitas seperti biasa nih. Oleh karena itu teman-teman harus lebih produktif lagi. Sedikit quotes untuk hari ini. Rasa malas memang datang menghampiri siapapun, akan tetapi memaksakan diri nih untuk melakukan hal-hal yang dirasa sulit, berat secara perlahan tanpa tersadar kamu mengucapkan Alhamdulillah selesai juga. Itu lebih baik tuh teman-teman dibandingkan nanti sajalah. Jadi teman-teman mulai sekarang ayo lebih produktif, semangat baru, hadapi hari-harimu dengan penuh kegembiraan. Oke, di video kali ini nih Yus, kita akan mengundang salah satu narasumber nih yang cukup populer, juga bisa dikatakan populer ya, karena itu yang paling tinggi jabatannya. Iya, paling tinggi jabatannya, berpengaruh pastinya. Siapa sih dia teman-teman? Oke, kita panggil narasumber kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir, SAEGMA. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat alhamdulillah. Adik. Ya. Oke, dari kan mungkin dari teman-teman mahasiswa nih Pak, ada yang tidak tahu siapa sih Bapak ini? Mungkin siapa bisa memperkenalkan yang ada di depan kita ini siapa di dalam program Rubik Ruang Bincang Asik nih Pak? Karena nih sebelumnya nih Syam, kita selalu mengundang orang-orang yang spektakuler. Iya, pastinya makin episode makin ekspresi. Iya, bener banget tuh. Oke, jadi boleh, saya Dr. Muhammad Nasir MA, ya, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Langsa. Alhamdulillah juga merupakan dosen di IAIN Langsa, di Pasca Sarjana IAIN Langsa. Itulah saya apa adanya nih. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira sejauh mana nih, ataupun ada beberapa hal-hal yang menjadi titik terberat Bapak nih semasa menjabat sebagai dekan. Apa sih yang menjadi kendala-kendala yang Bapak alami selama menjabat menjadi seorang dekan di FUAD itu sendiri Pak? Ya, yang pertama jabatan dekan itu kan jabatan strategis ya. Iya. Artinya kita menjadi pimpinan tertinggi di tingkat fakultas yang bebannya cukup berat. Iya, pasti. Apalagi di PUAD itu fakultasnya 3 sebenarnya. Ada Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah. Jadi ada 3 rumpun bidang keilmuan yang sekaligus dikelola oleh satu orang dekan. Gitu ya. Luar biasa. Jadi itu yang paling berat. Jadi paling berat jadi dekan FUAD itu di situ. Jadi 3 rumpun keilmuan harus dikelola bersamaan. Sementara dekan-dekan lain cuma satu. Ya, kalau FTIK satu bidang keilmuan, Syariah satu bidang keilmuan, FEBI satu bidang keilmuan. FUAD ini 3 sekaligus. Gitu. Ini yang paling berat tentu secara akademik ya, untuk memetakan bidang keilmuan itu menjadi satu program itu yang paling susah, paling sulit gitu ya. Lalu apakah di IAIN Langsa ini aja Pak, dari 3 program itu dijadikan satu menjadi satu fakultas, atau memang di universitas lain itu memang mereka memecah belah menjadi 3? Ya, umumnya kalau IAIN lama atau UIN dia sudah terpecah itu. Jadi ada Fakultas Usuluddin sendiri, Adab sendiri, kemudian Fakultas Dakwah dan Komunikasi sendiri, kita informasi sendiri. Tapi di beberapa IAIN yang berubah statusnya dari sekolah tinggi STAIN ke IAIN itu rata-rata masih menggabungkan.
menggabungkan. Jadi masih dalam proses. Kalau kita di YN Langsa berproses, insya Allah nanti 2024-2025 kita akan pecahkan menjadi minimal 2 fakultas terlebih dahulu, fakultas dakwah dan komunikasi dan fakultas adab dan suludin. Minimal itu ada 2 di belah. Itu setelah kita upgrade menjadi UIN atau masih dalam status YIN, Pak? Sebenarnya boleh di dalam status YIN, tinggal nanti kita merombak ortaker nih atas persetujuan Senat dan Pak Rektor, dan Pak Rektor sudah kasih lampu hijau dengan 2 syarat diminta oleh Pak Rektor. 1, prodi-prodinya harus 1 fakultas minimal 4. Iya. Jadi kan alhamdulillah sekarang kan kita sudah 7 nih ya. Iya, sudah 7 dan sedang diusul 2 lagi jadi 9. Jadi syarat prodi insya Allah 2023 sudah terpenuhi 9 program studi insya Allah. Tinggal lagi syarat yang kedua, masing-masing fakultas kalau dibelah nanti itu minimal memiliki mahasiswa 1000. Ini yang langsung jadi UIN ya kalau udah memenuhi syarat. Otomatis nanti bersamaan insya Allah jadi UIN dan kita belah langsung fakultasnya itu menjadi. Semoga ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Oke, nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama sih Bapak menjabat menjadi seorang dekan? Dekan insya Allah 3 tahun ya. Tanggal 10 Mei yang kemarin nih. Ini tanggal berapa? Tanggal 17 ya? Iya, 17. Tanggal 10 kemarin saya 3 tahun. Berarti nanti tanggal 10 Mei 2023 4 tahun selesai prodi pertama. Menjadi dekan di Fuad. Mungkin silakan. Berarti Pak ya sekaligus dekan dan dosen di pasca sarjana, pastinya Bapak ada kegiatan lain di luar ya, sepertinya apa? Ya kalau kami ya dosen ini kan tridharma ya. Tridharma. Jadi saya secara pribadi selain dosen di pasca sarjana YN Langsa, juga di Fuad juga jadi ketua, jadi dekan, juga kita sebagai anggota Senat YN Langsa. Juga di luar kita di masyarakat, kalau saya jadi ketua Dewan Kehormatan MPO Citamiang gitu ya, anggota ICMI, Dewan Pakar, juga beberapa lembaga-lembaga di daerah, terutama kalau saya di Citamiang, mau di Badan Hisab Ru'yat juga kita aktif gitu dia, juga sebagai pimpinan Mahat Ahli Ahlul Quran Citamiang. Beberapa kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti ketua BKM ya kita laksanakan lah. Tugas, karena memang tugas dosen itu seperti itu, bukan hanya di kampus tapi juga dia harus mengabdi di masyarakat. Nah itu teman-teman, jadi selain background Bapak sebagai seorang dekan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak ini juga sudah proaktif nih berbagai kegiatan di kalangan masyarakat. Oke Pak, kira-kira apa saja sih jurusan yang ada di Fuad ini? Coba. Jurusan kita ada 7 ya sekarang, yang 7. Lama itu yang sudah berlangsung lama itu ada KPI, dan KPI ini termasuk jurusan yang paling senior di YN Langsa, pertama berdiri. Kemudian ada prodi BKI, bimbingan konseling Islam, ada prodi ilmu Al-Quran tafsir, dan ada program studi ilmu hadis. Dan 4 program studi ini alhamdulillah sudah terakreditasi dan sudah dilakukan tracer study, tadi baru dilaporkan oleh tim di rapat fakultas. Dan sekarang kita sedang membuka 3 program studi yang sedang berlangsung, yaitu pemikiran politik Islam, kemudian ada prodi psikologi Islam, dan ada prodi sejarah peradaban Islam. Yang sedang kita usul ini sedang proses secara online. Ada program studi jurnalistik Islam dan program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Benar sekali. Berarti ada jurusan baru yang akan masuk bergabung kepada jurusan-jurusan 4 lama kita nih ya. Insya Allah. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi gimana nih Pak, jurusan baru tersebut siap nggak Fuad menerima jurusan baru tersebut di tahun 2022 ini? Alhamdulillah. Kalau PPI sudah kemarin dibuka di SPAN, sudah ada mahasiswanya. Tadi kita update juga psikologi Islam cukup, alhamdulillah sudah masuk papan menengah. Prodi baru, tapi ternyata alhamdulillah tadi saya amati hasil UMPTKIN sudah masuk di level menengah gitu ya. Ini udah luar biasa ini, gitu deh ya.
sejarah peradaban Islam yang saya lihat masih perlu sosialisasi ya, karena memang baru keluar, baru 2 minggu ya, baru 2 minggu izinnya diberikan, jadi ini proses sosialisasi. Ini proses Lalu sosialisasi. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, gebrakan dari Fuad itu sendiri untuk memperkenalkan nih prodi-prodi baru kita kepada mungkin nantinya mahasiswa-mahasiswa baru ini, bagaimana sih Pak caranya agar mereka tuh memiliki daya tarik yang kuat nih? Yakin untuk memilih prodi baru sebagai kampus impiannya, pilihan jurusannya gitu. Betul. Jadi selain kita masuk include dalam sosialisasi institut, kan juga kita coba publikasikan prodi ini melalui media jejaring sosial ya, seperti website kita, kemudian kita juga membuat grup-grup WA, mensosialisasikan melalui kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan ini untuk dalam waktu dekat, insya Allah minggu depan ini sudah kita koordinasi dengan untuk prodi pemikiran politik, malah kita akan sambangi beberapa pimpinan partai politik lokal dan juga partai politik yang ada di Aceh untuk bagaimana bisa mengetahui bahwa di Fuad Yayan Langsa itu sudah ada pemikiran politik gitu dah. Ini kan satu-satunya program studi di Aceh. Artinya belum ada yang punya ini. Apalagi psikologi. Kalau psikologi malah di Aceh, di Sumatera Utara, psikologi Islam belum ada malah. Baru kita yang punya sendiri gitu dah. Tapi kalau perpustakaan di Aceh ada. Ini kita terus melakukan langkah-langkah ya, koordinasi, sosialisasi dengan membentuk tim turun ke sekolah-sekolah gitu ya, untuk mensosialisasikannya. Oke, nah itu teman-teman, nanti setelah YIN Langsa ini sudah mengeluarkan prodi-prodi barunya, salah satu psikolog Islam nih. Ini salah satu prodi yang baru saja launching di Sumatera kita. Dan perlu kita ketahui juga nanti YIN Langsa beberapa tahun ke depan nih Pak ya, akan mengeluarkan kader-kader politik yang akan bergabung di berbagai partai Pak ya. Nantinya. Oke, lalu apa saja nih Pak prestasi yang telah diraih oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kalau boleh tahu? Ya, kalau kita cita prestasi kan terukur ya. Artinya tahun 2019 tahun pertama jadi dekan Fuad itu alhamdulillah dapat penghargaan dari pimpinan Pak Rektor ya, sebagai fakultas tertinggi realisasi fisik anggaran. Ya alhamdulillah gitu ya. Artinya juga tahun 2020 kita sudah merampungkan akreditasi 4 prodi itu, dan alhamdulillah akreditasinya bagus ya. Artinya istilah lama itu B, tapi dalam skor yang cukup tinggi, karena kita optimis 2024 nanti reakreditasi bisa unggul. Itu capaian-capaian prestasi di tingkat kelembagaan gitu ya. Kemudian di tingkat mahasiswa, alhamdulillah mahasiswa Fuad ini saya lihat cukup banyak prestasi nasional gitu ya, baik karya ilmiah ya, maupun lomba-lomba ya seperti broadcasting seperti ini yang cukup disegani ya Fuad Yayan Langsa itu dalam forum-forum nasional gitu ya. Bahkan ini kita terus dengan prestasi-prestasi itu kita merancang 3 kegiatan besar di Yayan Langsa pada level nasional ya. Insya Allah nanti kita akan buat satu kajian tentang kurikulum moderasi beragama yang hasil survei di seluruh Aceh PTKIN, baru Yayan Langsa yang punya kurikulum moderasi beragama dan Islam wasatiyah. Ini mau kita buat pelatihan secara nasional. Kalau kemudian pengelolaan jurnal, kita jurnal alhamdulillah semua prodi punya jurnal dan terakreditasi gitu deh. Ini tidak semua, jujur saja kita tidak semua Fakultas Usuluddin atau fakultas yang memiliki semua prodi ada jurnal dan terakreditasi ya. Dan kita sudah sedang akreditasi proses akreditasi 3 jurnal lagi di Fuad itu. Ada jurnal Connection, ada jurnal Sifaul Khuluq, ada jurnal Inspira ya di psikologi itu. Jadi capaian-capaian prestasi ini alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik ya di Fuad ya. Alhamdulillah, ini mohon dukungan juga. Buat teman-teman juga. Teman-teman mahasiswa dari masyarakat ya. Fuadnya sendiri aja unggul, pasti mahasiswanya berprestasi juga. Insya Allah saya yakin itu. Saya yakin. Jadi buat teman-teman nih dimanapun dan kapan kamu berada yang berkuliah di YIN Langsa terkhusus di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jangan lupa untuk selalu proaktif nih di setiap kegiatan, mau itu organisasi ataupun berbagai perlombaan, agar dapat meningkatkan daya saing fakultas kita untuk menjadi saingan dari beberapa fakultas lain menjadi fakultas terbaik. Oke Pak, lalu kalau misalnya kita tahu nih Pak,
agar dapat mempertahankan akreditasi itu sendiri. Dan kalau boleh tahu, akreditasi itu diberikan dari BAN PT atau apa Pak? Iya, Badan Akreditasi Nasional ya. Artinya seluruh program studi itu wajib melewati penilaian Badan Akreditasi Nasional. Dan untuk tahap pertama, alhamdulillah Fuad sudah lewat. Tinggal bagaimana kita meningkatkan akreditasi. Jadi kalau ditanya apa strategi agar Fuad itu dapat akreditasi unggul 2024 atau 2025, maka langkah yang kita lakukan dalam seminggu terakhir, kita melakukan tracer study. Tracer study ini artinya pelacakan alumni-alumni Fuad yang ada ini, lalu kita lihat bagaimana ketersambungan dunia akademis dengan dunia kerja. Ini hasil surveinya bisa kita publish nanti ya. Kemudian apa kemudian kendala yang dihadapi, dan dari sini kita akan menyusun apa namanya baseline Fuad, sehingga kita nyusun Renstra. Renstra 2022-2025, dan kita akan ikuti alur Renstra itu berdasarkan instrumen maunya BAN PT. Di langkah-langkah itu yang kita lakukan, kita ikuti. Insya Allah kalau kita konsisten mengikuti langkah-langkah manajemen yang ditetapkan oleh BAN PT, oleh Kementerian Kebudayaan, termasuk Kementerian Agama, insya Allah 2024-2025 Fuad bisa unggul. Bisa unggul. Luar biasa banget ya. Yang penting kita konsisten ya, ikuti tahapan-tahapannya itu. Gitu ya. Dan keterlibatan itu tentu mulai dari dosen, pengelola, tendik, mahasiswa, ormawa, sampai kepada alumni dan juga stakeholder masyarakat yang memanfaatkan alumni Fuad gitu. Iya Pak, kalau boleh tahu nih kira-kira dari program studi baru nih, kira-kira apa sih prospek kerja? Mungkin salah satunya ini psikolog Islam nih Pak, agar nih mahasiswa-mahasiswa baru nih memilih program studi psikolog Islam ini menjadi jurusan yang dia inginkan gitu. Secara teknis keilmuan, tentu teman-teman bisa buka ya di websitenya fakultas, di sana akan lebih konkret. Tapi paling tidak kalau psikologi Islam itu ya jadi psikolog. Ini kan profesi yang sangat seksi ya. Profesi yang sangat seksi. Setelah ada profesi jurnalistik, ada beberapa profesi-profesi, mungkin di FEBI juga ada yang seksi ya. Seksi lah pengertian lagi tren. Ya kan kalau problem masyarakat modern itu ya problem psikologi itu juga adalah problem paling besar. Atau karena itu problem besar berarti membutuhkan penanganan yang besar, yang luar biasa. Oleh karena itu saya yakin membuka prodi ini bukanlah langkah yang tepat. Dan ini terbukti ya, hasil UMPTKN yang baru dilakukan beberapa hari ini, saya lihat psikologi Islam itu sudah masuk level menengah. Berarti banyak juga nih antusias. Sudah antusias, alhamdulillah. Saya lihat sudah mengerti masyarakat tentang prodi psikologi Islam itu gitu dia. Dan kalau boleh tahu nih Pak, prospek daripada program studi kita yang terbaru ini, apakah sudah terpilih siapa yang menjadi kepala jurusannya atau beberapa orang yang itu sebenarnya masih rahasia ya. Tapi sebagai gambaran umum kita sudah kirimkan surat ke Pak Rektor usulan siapa ketua program studinya, siapa sekretaris prodinya. Tapi saya nggak boleh expose di media ini karena ini menjadi masih sesuatu yang masih dirahasiakan ya. Tapi berdoa saja, insya Allah kita akan mengusulkan nanti yang terbaik untuk mengelola prodi yang baru ini. Gitu ya. Jadi pada dasarnya jangan ragu untuk pilih Fuad, dan jurusan-jurusan di Fuad itu luar biasa, apalagi jurusan barunya. Nah, melihat keunggulan Fuad nih, saya jadi penasaran Pak. Apa sih strategi Fuad untuk mencetak alumni-alumni yang mampu bersaing di dunia kerja? Baik, selain kurikulum, kurikulum kita kan sekarang KKNI ya. Kurikulum KKNI kan adalah standar nasional. Artinya kurikulum KKNI ini dimanapun adik-adik kuliah, misalnya prodi KPI, dimanapun ada standar nasional. Artinya dengan standar nasional itu, kalau betul-betul mahasiswa itu memanfaatkan kurikulum itu dengan baik, insya Allah dia akan diterima bekerja di seluruh Indonesia gitu deh. Kurikulum nasional gitu dia. Selain itu sekarang kan ada kebijakan MBKM ya. MBKM ini akan diterapkan mulai semester ganjil 2020-2023. MBKM ini nanti ada 60 SKS itu dari 148 SKS, 145 SKS itu 60 SKS-nya mahasiswa kita akan kuliah di luar gitu. Kuliah di luar maksudnya bisa
prodi yang berbeda di luar dengan mata kuliah yang telah dirumuskan, kemudian bisa dengan kampus yang berbeda, kemudian bisa dengan dunia kerja gitu. Jadi bisa saja nanti 20 SKS itu ada di mahasiswa kita akan mengambilnya di lembaga-lembaga profesi. Ya, kalau KPI misalnya mungkin akan ambil mungkin di TPRI, mungkin bisa di radio atau mungkin langsung di percetakan atau di mana gitu. Jadi ini saya pikir peluang yang sangat luar biasa. Kemudian kita di Fuad ini kan sudah merumuskan kebijakan, sudah disosialisasi ya, untuk mendorong agar seluruh mahasiswa Fuad itu tidak lagi dalam tradisi lama dari rumah ke kampus, masuk pulang, tidak lagi seperti itu. Ya, tapi seperti kupu-kupu. Seperti kupu-kupu. Kuliah pulang. Tapi jadi saya senang termasuk IBP ini kan termasuk ya, termasuk juga beberapa pusat studi lain yang sudah dikembangkan termasuk radio ya. Artinya mahasiswa kita dorong untuk aktif membentuk dirinya menyesuaikan dengan dunia pasar kerja. Dan fakultas prodi hanya memberikan bimbingan arahan, dan salah satu kebijakan yang kita buat itu kan adalah pemberlakuan sistem kredit ekstrakurikuler. Artinya mahasiswa didorong untuk tidak hanya berada di bangku-bangku kuliah, tapi juga didorong untuk aktif. Jadi aktif di dunia masyarakat gitu deh. Itu akan ditagih nanti. Pada saat mau daftar meja hijau, wajib mengumpulkan sekian sertifikat aktif mengikuti seminar, pelatihan ya seperti ini, mengelola lembaga-lembaga jurnalistik dan lain-lain ya, termasuk juga jadi guru, menjadi guru tahfiz dan lain-lain gitu dia. Aktif di remaja masjid, KNPI, Karangtoro, di HMI atau di organisasi-organisasi PMI dan lain-lain. Ini diharapkan supaya mahasiswa itu selain dirancang melalui kurikulum secara formal, mahasiswa juga membentuk dirinya. Itu namanya menjati dirinya melalui kurikulum berbasis Merdeka Belajar, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu deh. Jadi paradigma lama udah kita tinggalin. Tidak ada lagi cerita dari kos ke kampus, kuliah, nggak ada dosen, hore pulang lagi. Enggak, tidak seperti itu lagi. Itu paradigma lama sudah ditinggalkan, gitu kan? Kemudian harus buka mata, buka pikiran. Harus buka pikiran, dan perlu kami sampaikan kepada anak-anak mahasiswa dan adik-adik bahwa dunia kita dunia digital. Iya, benar banget. Dunia digital. Kita harus bisa membaca arah dunia digital ini. Dunia non digital akan ditinggalkan. Iya, benar banget. Ya kan? Hari ini mungkin adik-adik dengan semua pakai HP. Iya, semua pastinya Pak. Saya tadi baru pesan food my food ya dengan HP. Iya, semua itu serba digital Pak ya. Semua digital ya. Luar biasa kan? Artinya oleh karena itu kita juga fakultas dan kita di fakultas itu selalu menekankan arahnya ke depan ini adalah arah digitalisasi. Arah digitalisasi gitu ya. Lalu Pak, kalau boleh tahu nih, apa sih fasilitas yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Pak? Ya, fasilitas kita kan ya pertama selain ruang belajar, ruang perkantoran, kalau administrasi kita kan sudah online, hampir semua sudah online ya, semua sudah online. Jadi di jarak jauh, ini kan fasilitas kita, ini seperti keunggulan Fuad ya, keunggulan IAIN Langsa. Kita juga punya fasilitas perpustakaan, perpustakaan kita sudah terakreditasi ya. Ini perpustakaan kita ini bukan perpustakaan kaleng-kaleng ya, ini perpustakaan. Universitas lain perpustakaan kita beda ya Pak ya? Wah, luar kita sudah terakreditasi, kita IAIN Langsa itu nggak main-main ya, Pak Rektor luar biasa dalam bab ini. Kemudian juga kita punya lab terpadu, ini kan gedung, ini kan sekup kecil dari lab terpadu ini kan, ruangan ini kan. Artinya ada lab terpadu kita yang cukup banyak sekali aktivitas. Kalau adik-adik calon mahasiswa masuk ke lab terpadu ini bisa keliling-keliling. Yang Fuad punya aja mungkin 5 atau 6 ya pusat studi dalam ini, mulai dari pusat studi broadcasting, perfilman ya, ini termasuk ruangan ini ya. Termasuk juga ada lab Al-Quran, hadis, public speaking ya, cukup banyak sekali lab bahasa, lab komputer. Saya rasa ini semua fasilitas yang dimiliki oleh IAIN yang terintegrasi juga menjadi milik Fuad. Fuad. Jadi insya Allah kalau adik-adik mau aktif sudah banyak lembaga instrumennya gitu deh. Apapun yang kita lakukan pasti fasilitasnya mendukung di Fuad. Mendukung insya Allah. Ini sangat berbeda lah kalau ketika kami dulu kuliah tahun 90-an ya. Aduh. Adik-adik ini sesuai zaman Pak. Sesuai zaman ya, kamu sesuai zaman. Artinya
adik-adik sekarang ini tinggal menjadi jadi orang pintar itu tergantung mau nggak saja. Iya, tinggal mau atau enggaknya aja nih Pak. Fasilitas sudah cukup dan saya katakan bahwa YN Langsa, Fuad YN Langsa itu walaupun mungkin letaknya di Kota Langsa ya. Ya, mungkin orang di Kota Langsa di Meranti, tapi ingat buka aja di berita-berita alam maya ya bagaimana YN Langsa itu pada kancah nasional gitu. Jadi kalau pada tahun 2021 akhir itu di ranking YN Langsa itu terbaik di seluruh Aceh loh. PTKN terbaik di seluruh Aceh ya. Suka tidak suka itu kenyataan. Gitu dia. Dari sudut Kota Langsa ini lahir sebuah kampus PTKN terbaik di seluruh Aceh. Dia yang survei bukan kita gitu. Yang publish itu bukan kita gitu kan. Bahkan terbaik 2 di Sumbagut, Sumatera, dari Lampung, Palembang, nomor 2 gitu setelah Palembang ya. Setelah Palembang gitu dia. Alhamdulillah ini kan sebuah keunggulan yang kita syukuri ya, atas kerja keras semualah, termasuk pemerintah daerah bantu ya, termasuk juga mahasiswa Ormawa yang terus bergerak, dosen dan seluruh kita. Ya benar sekali, berarti pun alumninya juga pasti akan lebih luar biasa lagi setelah keluar dari sini ya Pak kan? Alhamdulillah. Dan kemana aja nih Pak udah tersebarnya alumni kita Pak? Kita baru Trasar Study, ya di Trasar Study kan jelas data. Iya ada datanya. Tersebar ya, artinya ada faktanya. Saya terkejut, saya bayangkan tadinya alumni Fuad itu ya di Langsa, Citamiang gitu ya, Aceh Timur gitu saya bayang. Ternyata tidak, ada yang di luar negeri gitu. Hasil Trasar Study-nya. Gitu, alhamdulillah. Tadi kita buka di bedah ya oleh tim, tadi pagi jam 9.30 di ruang rapat dibedah oleh tim, dipresentasikan alumni kita. Ternyata 75% alumni Fuad itu sudah bekerja. Dan ini hasil Trasar Study ilmiah ya, artinya ini bukan mengada-ngada. Fakta, ada datanya. Fakta dan alumni kita ternyata tersebar bekerja. Selain di Pulau Sumatera, ternyata ada di Pulau Jawa, bahkan ada yang di Papua. Di Papua dan ada di luar negeri gitu. Udah keliling. Saya lupa nama luar negeri itu perempuan. Tapi apakah dia bekerja di sana ikut suami, wallahu alam. Tapi yang penting dia bekerja di luar negeri gitu. Nah, itu untuk alumni kita gitu ya. Lalu Pak, kalau boleh tahu nih Pak, harapan kedepannya untuk Fuadnya apa Pak? Harapan ya, Bapak untuk harapannya kan tentu sebagai dekan saya tahu betul bagaimana keadaan Fuad itu. Iya benar sekali. Ya tentu kita tidak bisa tutupi bahwa dalam pengelolaan manajemen tentu masih ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu yang kita harapkan bisa ditutup di masa depan. Oleh karena itu saya sebagai dekan periode 2019-2023 ini berkomitmen mendudukkan betul-betul lembaga Fuad ini. Insya Allah saya yakin kalau itu dijalankan 2024 pada saat akreditasi gelombang kedua nanti insya Allah bisa unggul. Ini harapan saya gitu ya. Ini harapan saya dan kemudian kita ingin betul-betul keluarga besar Fuad ini sungguh-sungguh ya, punya kemauan yang sungguh-sungguh. Jadi terutama adik-adik mahasiswa saya ingin sampaikan, saya katakan antum kuliah dimanapun itu tidak penting, tapi bagaimana antum bisa terbaik dalam aktivitas perkuliahan. Karena kurikulum telah dianalisis, dirumuskan, dihubungkan dengan dunia kerja. Tinggal bagaimana antum sungguh-sungguh, saya yakin ya alumni Fuad ini tidak akan tersia-siakan di masyarakat. Nah itu tadi teman-teman. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini bisa unggul bukan hanya dari dosennya ataupun orang-orang yang istilahnya itu menjadi tenaga pendidik di sana, akan tetapi pengaruh besar juga bersumber dari kamu yang masih berkuliah, harapan besarnya juga. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja perjumpaan kita kali ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Yus? Pokoknya bagi teman-teman yang pengen tahu lagi tentang Fuad dan pengen tanya-tanya lagi tentang dekan Fuad kita ini, boleh tuh komen nanti di channel YouTube kita. Iya, bener banget. Dan kita juga nih sudah membuka ujian masuk perguruan tinggi Islam. Ayo segera daftarkan diri Anda dan memilih Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah menjadi fakultas impian. Saya Syam Hananan mohon undur diri. Terima kasih. Saya ini izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.